adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh profesional atau yang biasa disebut dengan konselor kepada individu atau kelompok atau yang biasa disebut dengan konseli sebagai upaya memecahkan permasalahan dan memandirikan konseli agar terwujudnya kehidupan efektif sehari-hari dan berkembangnya potensi. Penstrukturan adalah usaha konselor dalam proses konseling untuk membina struktur pemberian bantuan melalui konseling. Penstrukturan bertujuan agar konselor dan konseli memahami perannya masing-masing, mengetahui berapa lama sesi konseling akan diselenggarakan, membatasi masalah yang akan dibahas, memahami apa yang akan dilakukan dan apa yang diharapkan dalam sesi konseling tersebut. Penstrukturan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, penstrukturan penuh, yaitu konselor menyampaikan semua isi atau materi penstrukturan kepada klien yang belum memahami dan mengetahui apa itu konseling. Hal ini dilakukan untuk klien yang tidak menyadari dirinya bermasalah dan klien mempunyai persepsi negatif terhadap konseling. Adapun yang dibahas dalam penstrukturan penuh, yang pertama pengertian konseling, yang kedua asas kerahasiaan, yang ketiga asas kesukarelaan, yang keempat asas keterbukaan, dan yang kelima asas keputusan berada di tangan klien. Penstrukturan yang kedua yaitu penstrukturan sebagian, yaitu konselor menyampaikan sebagian isi atau materi penstrukturan kepada klien dan dapat dipilih oleh konselor sesuai dengan kebutuhan klien. Adapun yang dibahas dalam penstrukturan sebagian, yang pertama pengertian konseling, yang kedua asas kerahasiaan, yang ketiga asas keputusan berada di tangan klien. Attending adalah teknik atau usaha konselor untuk menempatkan diri sedemikian rupa sehingga dapat memberikan perhatian terhadap konseli secara penuh, sehingga konseli merasa dihargai dan dapat mengekspresikan perasaan, juga mengeksplorasi dirinya dengan bebas, sukarela dan terbuka. Perilaku attending mencakup keterampilan dasar konseling. Yang pertama, menata ruang. Yang kedua, menyapa. Yang ketiga, pemberian informasi. Yang keempat, observasi. Yang kelima, mengatur posisi. Yang keenam, kontak mata. Yang ketujuh, mendengar aktif. Dan yang kedelapan, menetapkan tujuan. Refleksi adalah memantulkan kembali apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh klien. Refleksi perasaan, yaitu konselor menyatakan kembali pembicaraan klien yang mengandung pesan emosional atau perasaan klien. Yang terakhir, refleksi pengalaman, yaitu konselor menyatakan kembali pembicaraan klien berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh klien. Open-ended question atau pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan teknik yang digunakan untuk memancing klien agar bersedia mengungkapkan perasaan,
pengalaman dan pemikirannya sehingga dapat digunakan sebagai teknik pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang konselor sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa dan apa sebabnya, karena pertanyaan seperti ini dapat menyulitkan klien jika klien tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Closed question. Pertanyaan tertutup. Dalam proses konseling, tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam beberapa hal tertentu, dapat juga seorang konselor menggunakan pertanyaan tertutup dalam proses konseling. Sehingga seorang konseli hanya harus menjawab pertanyaan dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Tujuan dari pertanyaan tertutup yang pertama mengumpulkan informasi, yang kedua menjernihkan atau memperjelas sesuatu, yang ketiga menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh dari topik pembahasan.